halo, jumpa kembali teman Hard Talk, hasil riset diseminasi dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran. Teman Hard Talk, hari ini hari yang sangat spesial karena kita akan bicara sesuatu yang juga spesial menyangkut generasi muda. Tapi tentu saja kalau bicara tentang generasi muda maksud saya itu banyak sekali istilahnya isu-isu yang kita bisa angkat di sini. Nah, kali ini salah satu yang juga tidak kalah penting, bahkan mungkin bisa dikatakan mendasar ya, bagaimana kualitas generasi muda di masa yang akan datang adalah pada faktor air susu ibu atau ASI. Nah, lebih lanjut kita akan ngobrol masalah ini tapi dari perspektif ekonomi, sesuatu yang lebih menarik lagi. Di studio hari ini saya sudah kedatangan tamu, salah seorang peneliti dari Fakultas Ekonomi Bisnis ya Pak ya, Universitas Padjadjaran, Bapak Dr. Adiatma YM Siregar. Ya, silakan Pak memperkenalkan diri lebih detail lagi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebenarnya Bu Evi ya. Jadi perkenalkan ya, saya Adiatma Yudhistira Manogar Siregar. Saya saat ini seperti yang Bu Evi bilang, saya stationnya ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Departemen Ilmu Ekonomi. Lebih spesifiknya lagi di PUSDI-nya ya, di Center for Economics and Development Studies ya. Nah, di situ kebetulan ada berbagai macam kajian di bidang ilmu ekonomi, salah satunya kebetulan yang saya tekuni yaitu ekonomi kesehatan. Gitu. Jadi itu semacam konsentrasi kah atau barangkali mata kuliah kah atau mata kuliahnya ada ya, tapi dia lebih ke cabang ilmu mungkin ya. Jadi ekonomi itu ada banyak cabangnya. Nah, salah satunya sih ekonomi kesehatan. Oke. Ya, ini menarik sekali apalagi kemudian tadi saya sempat sampaikan di awal dan dari bincang-bincang kita sekilas tadi di belakang ya, Pak Adi, bahwa yang akan kita perbincangkan itu adalah bagaimana manfaat ASI tapi manfaatnya secara ekonomi. Ya, gimana tuh kan kayak yang jauh gitu ya. Gimana itu penjelasannya ya? Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi enak ngejelasinnya ya Bu Evi. Saya pikir gini, kalau ASI kan secara manfaat mungkin orang sudah banyak yang mengetahui ya. Bahwa ASI itu bagus untuk kesehatan, untuk masa depan anak dan seterusnya. Tapi mungkin yang menerjemahkan ya ke dalam hitungan-hitungan ilmu ekonomi mungkin masih agak jarang ya. Nah, hubungannya seperti apa? Ini singkatnya ya kalau saya ceritakan, dengan memberikan ASI kan daya tahan anak lebih kuat. Sehingga ada biaya-biaya penyakit yang disebabkan karena daya tahan yang lemah ini itu sekian persennya bisa hilang tuh. Ya, karena si anak nggak jadi sakit istilahnya itu, karena dia daya tahannya kan kuat. Terus ada juga dari sisi ibunya ya, karena salah satu manfaat dari pemberian ASI itu ialah membantu mencegah kanker payudara. Ya, udah kelihatan dong, berarti kan pasti penyakitnya satu hal lainnya pasti akan ada manfaat ekonominya juga ya. Yang terakhir mungkin ini yang cukup besar ya dampaknya, itu ialah produktivitas yang hilang di masa depan dari si anak ini. Jadi asumsinya anak-anak yang mendapatkan ASI yang lengkap, ASI itu kan ada inisiasi menyusui dini, terus ASI eksklusif ya 6 bulan, sama ASI plus MPASI makanan pelengkap ASI nah sampai pendamping ASI. Tanya ibu-ibu. Iya betul. Ini narsum sekaligus yang merangkap. Nah sampai 2 tahun gitu ya. Nah kalau itu diberikan lengkap, mestinya anak ini mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik dari mereka yang tidak seberuntung itu. Nah itu ditranslate juga nanti ke produktivitasnya, ada nilainya. Gitu. Oke, jadi diukur begitu ya? Yes. Jadi semacam bagaimana konsekuensinya terhadap tadi ya, biaya kesehatan, biaya ke dokter, kalau anak itu sakit gara-gara kurang ASI. Betul. Lalu kemudian bagaimana konsekuensi biaya juga kalau ibunya itu menderita kanker payudara gara-gara kurang memberikan ASI. Dan juga hal lain yang saya lihat tadi itu lebih kepada konsekuensi biaya ya Pak ya, ketika ASI itu tidak diberikan begitu. Iya betul. Makanya kalau misalnya yang dilihat di Google gitu ya, di paper kami, paper yang pertama itu judulnya Cost of Not Breastfeeding itu. Cost of Not Breastfeeding. Ya.
Jadi dampak dari tidak menyusui, gitu ya. Kalau tidak menyusui dampaknya apa? Nah, mulai dari situ biar orang juga mungkin jadi mulai aware, gitu ya. Nah itu kalau kita lihat dari tataran individu lah ya, atau mungkin dari keluarga sendiri, itu bagaimana sih sebenarnya ukurannya, atau mungkin sudah pernah dihitung juga ya, istilahnya secara ya konsekuensi biaya pada level keluarga atau level individu? Gini, kalau paper kita yang terakhir dan paper yang terakhir ini kebetulan ini juga publish make ini Bu Evi make dana penelitian internalnya Unpad ya. Yang terakhir ini itu teman saya yang mengomandoi, namanya Ricky Relaksana. Itu membandingkan antara berapa sih biaya, kalau atau bukan biaya mungkin ya, tapi budget lah. Ya, pengeluaran yang diperlukan lah gitu ya. Biaya takutnya negatif. Biaya budget lah yang diperlukan kalau misalnya mau memberikan ASI yang alami gitu atau SUFOR. Ya, itu dibandingkan. SUFOR teh susu formula ya. Yes. Nah, atau alternatif lainnya lah. Tapi dalam hal ini kita fokus di SUFOR. Nah, ada nggak sih budget yang diperlukan untuk memberikan ASI? Ada. ASInya gratis ya, tapi kan kadang kita kalau ibu yang kerja mungkin butuh pompa kayak gitu ya. Ada biaya yang menyertai, ada. Alat ya. Betul. Tapi kita waktu itu hitung biayanya tuh jauh berkali-kali lipat lebih murah dibandingkan si SUFOR tadi. Ya, jadi walaupun ada beban budgetnya ya ke keluarga, tapi nggak besar sebenarnya. Yang paling ini mungkin yang agak membedakan itu ialah waktu. Ya, memang kalau memberikan ASI yang alami butuh waktunya lebih lama. Ya, walaupun itu emang diperlukan ya, karena kan ASI bukan hanya sekedar ngasih susu, tapi kan bonding antara anak dan ibu itu nggak bisa digantikan gitu ya. Nah, konsekuensi itu yang kadang-kadang suka bikin sulit ya, antara mencari waktu yang enak kalau ibunya memang melakukan pekerjaan. Ya. Nah, yang saya sebutkan di sini itu salah satu challenges-nya tuh Bu Evi ya, dari memberikan ASI. Jadi mungkin kan kalau ASI mah kita udah biasa ya dengerin, oh ASI oke lah, itu kan sehari-hari juga kita tahu. Challenges-nya banyak Bu, ya ternyata kita bicara mungkin stunting, ya stunting apa segala macam. Kita tapi jarang bicarain challenges yang dihadapi oleh ibu-ibu yang memberikan ASI, ya. Jadi walaupun biayanya relatif rendah, tapi challenge-nya luar biasa. Jadi memang kondisi masing-masing ibu itu berbeda ya. Mungkin ada yang bisa secara secara tanpa halangan begitu ya, secara idealnya memberikan ASI, tapi ada juga yang mungkin tadi ya seperti yang Pak Adi sampaikan, bahwa bisa jadi banyak sekali rintangan lah, halangan lah ya, sehingga kemudian pemberian ASI itu tidak berjalan ideal. Nah, mungkin itu juga termasuk studi ya, apa-apa saja sih yang kemudian membuat ibu-ibu atau ibu yang menyusui ini kemudian ya kurang optimal dalam memberikan ASI kepada anak-anak. Jadi di salah satu studi kami itu ada 4 faktor yang keluarnya berulang itu. Kadang-kadang ada yang beda daerah ya, tapi ada 4 ini berulang terus. Yang pertama karena tadi si makanan pengganti atau minuman pengganti ASI ini kan marketingnya kuat. Godaannya ya. Mungkin bukan sekedar godaan ya, tapi kadang-kadang kan orang juga tidak paham ya kondisinya, sehingga menganggap SUFOR itu lebih baik daripada si ASI. Itu pada kesalahan nomor 1 tuh ya. Nah, kemudian nomor 2-nya itu ada ini lebih semacam ke kebiasaan setempat sih sebenarnya ya. Niatnya nggak jelek, tapi dia nggak paham. Misalnya ASI eksklusif dianggap nggak cukup, ya jadi tambahin dong sama pisang sama apa, itu kan selesai, bubar supaya lebih kenyang. Nah itu, tapi kan definisi ASI eksklusifnya selesai udah kalau udah kayak gitu ya. Tapi niatnya kan nggak jelek sebenarnya, cuman nggak paham, gitu ya. Nah terus ada juga faktor lain itu ke ruang laktasi, ruang laktasinya itu sangat terbatas ya. Biasanya ibu-ibu ini pasti paham deh ya. Kalau misalnya mau ini urusannya ya musola aja gitu ya, atau di ruangan kantor aja kunci gitu kan, itu nggak ideal ya. Biasanya malah laktasi yang bagus-bagus itu adanya di mall besar. Kalau lihat itu keren-keren ruang laktasi. Itu yang mestinya ada di tempat kerja sebenarnya. Karena ibu-ibu kan Unpad ya. Yes, saya sebenarnya saya mau mendorong itu juga sebenarnya ya. Karena kan ibu-ibu nggak emang tiap hari ke mall gitu ya kan, enggak ya, ibu kan juga ada yang bekerja, ibu rumah tangga apa segala macam. Justru kalau ibu rumah tangga mungkin dia bisa lebih mengatur ya kondisi rumahnya, tapi kalau ibu yang kerja kan butuh fasilitas ya.
Nah, yang keempat ini yang ini yang sedih juga ya. Jadi kadang-kadang harus memilih antara kerja atau cuti melahirkan. Iya, iya. Jujur aja cuti melahirkan Indonesia belum ideal ya. Kita itu kan masih 3 bulan. 3 bulan ya. Dan kadang-kadang itu dipakai sebelum dan sesudah. Kan Iya. biasanya gitu aturannya. Tapi ibu-ibu biasanya mepetin udah aja semua setelah melahirkan 3 Supaya bulan. bisa lebih lama ngerawat anak, lalu kemudian Betul. juga memberikan ASI. Persis. Walaupun mestinya 6 bulan kan. Iya. Kalau mau fair ya. Itu yang sekarang kalau saya lagi di-push nih si law-nya itu ya. Nah, jadi tapi kalau kita mengaca kondisi dosen lah misalnya Ibu ya. Dosen mungkin agak enak freedomnya dibanding mereka yang mungkin kerja kantoran atau buruh atau apa ya. Apalagi makin pekerjaan yang sifatnya dia gampang diganti gitu ya. Sehingga akhirnya ibu harus milih nih, saya mau cutinya yang lama menyusui atau saya mau cepat balik tapi cuti susu menyusui saya tidak optimal ASI-nya. Nah, ini posisi kejepit ini banyak ya si ibu-ibu ini. Jadi saya pikir ini kan hal-hal yang mestinya nggak dipikirin ibu yang ngasih ASI ya, Bu Evi ya. Ibu ngasih ASI mau pokoknya bikin nyaman, ngasih ASI selesai ya. Selebihnya itu yang ngurus sebenarnya lingkungan gitu ya. Jadi makanya dalam hal ini peran yang penting juga, ini saya suka bilang ya, ASI itu bukan tanggung jawab ibu aja sebenarnya ya. ASI itu tanggung jawab berbagai pihak, yang paling dekat suami sebenarnya ya. Makanya suami itu harus jadi benteng. Tadi Bu Evi bilang ada ibu-ibu mungkin kasih tanpa masalah ya. Tapi ada juga keluarnya susah, biasa panik ya. Ibu-ibu itu baru karena melahirkan. ada faktor psikis juga barangkali ya. Ya persis. Ibu-ibu baru melahirkan mungkin kan capek lah. Terus gitu panik kan ibu. Udah sufar aja jebret selesai ya. Nah, suami ini harus jadi benteng tuh sebenarnya yang bisa melindungi lah sehingga si ibu bisa memberikan. Di luar itu kan ada keluarga, ada neneknya ya, yang ada keluarga dekat, keluarga jauh ya, pemberi kerja ya, dan seterusnya itu semua yang dan government ya itu yang melindungi si ibu semua mestinya begitu ya. Oke. Jadi memang istilahnya tuh sistemnya harus dirancang sedemikian rupa ya. Jadi ini mensupport semuanya bagaimana kemudian anak-anak kita itu bisa mendapatkan ASI yang berkualitas, ASI eksklusif ya. Betul. Tapi catatannya lumayan bukan sesuatu. Maksudnya kondisi kenapa kemudian pemberian ASI itu tidak ideal. Tadi ya sesuatu yang sifatnya tidak sederhana ya. Ada regulasi di situ, lalu kemudian ada kesadaran, kemudian juga tadi ada yang support sistemnya itu ada di luar ibu, ada yang mungkin bagian paling dekat ya, tadi ya keluarga, suami dan lain-lain. Betul. Nah, dari tadi ya mengenai masalah susu formula yang mungkin dianggap gitu lebih baik, itu barangkali studinya beda lagi ya Pak Adi ya, tapi itu jadi catatan dari tim Pak Adi. Kemudian juga makanan tambahan dan terbatasnya ruang laktasi, dan terakhir itu adalah kaitannya dengan aturan mengenai cuti hamil ya. Lalu yang juga tidak kalah penting adalah pada support sistem yang lebih dekat ke ibu yaitu suami dan keluarga. Nah, lalu kemudian ketika ini menjadi satu kondisi ya, itu bagaimana kemudian kita bisa menghitung masalah ini gitu ya, kembali ke pengukuran ekonominya lah seperti itu ya. Dikaitkan tadi dengan masalah pemberian ASI ini. Ya. Jadi emang waktu itu kita modelkan ya. Jadi ada sebenarnya ini gabungan, jadi karena timnya juga gabungan ya dari beberapa disiplin ilmu. Salah satu teman kami itu membangun pakai perhitungan yang cabang ilmu epidemiologi. Saya juga nggak gitu paham teknisnya di sana, tapi dia menghitung jadi dia bisa estimasi berapa persen sih dari anak yang sakit diare misalnya, tapi itu gara-gara dia nggak dapat ASI dengan baik. Jadi nggak semua yang diare kami hitung, nggak, karena kan nanti overvalue ya. Tapi hanya yang tidak mendapat ASI aja. Nah, itu diestimasi berapa jumlahnya. Dari situ kami take over nanti ya. Oke, kita udah punya jumlahnya berapa, nanti kita cek di beberapa database berapa persen yang pergi ke puskesmas, berapa persen itu satu. Nanti dari situ kita dapat biaya akibat sakit diare, akibat sakit pernafasan karena ASI tadi ya, tidak mendapatkan ASI dengan optimal. Kemudian waktu itu juga dikembangkan modelnya untuk menghitung produktivitas yang hilang ya, di masa depan si anak. Jadi estimasi ke depan, forecasting ya. Jadi kalau anak ini tadi kan mungkin dia kemampuan kognitifnya kalah set lah misalnya ya. Ini semua keadaan kami asumsikan konstan ya, karena
kan tentu ASI bukan satu-satunya yang bakal mencetak produktivitas anak di depan. Ada pola asuh, Ya, lingkungan, banyak macam-macam gitu ya. Tapi kalau itu kita kesampingkan dulu, kita lihat ASI-nya dulu deh gitu ya. Nah, itu memang akan menang set si mereka yang dapat ASI optimal. Nah, itu nanti ditranslate. Oke. Jadi dari gap antara kedua kelompok ini, itu berapa sih nilai produktivitasnya? Berarti sekian tuh hilang sebenarnya, ya. Nah, Life and Thrive itu bikin model satu lagi, perhitungan lengkapnya dia masukin penyakit turunannya. Itu juga belum semua, mereka masukin misalnya ada diabetes di dalam. Ya. Jadi estimasinya nih, Bu Evi ya, kalau dari penyakit diare dan pernapasan tadi, itu 1,6 triliun satu tahun. Ya. Ditambah kognitifnya hilang, estimasinya itu 18 triliun satu tahun. Jadi 19,6 tuh ya setiap tahun ya. Nggak kerasa tuh sama kita. Ya. Kalau tadi masuk diabetes dan lain-lain, kalau nggak salah angka terakhirnya bisa sampai 77 triliun tuh. Ya, karena diabetes kan ya udah kalau udah masuk diabetes kan segala macam ini ya. Jadi bisa sampai 77 triliun sebenarnya. Ya. Cuman karena kita nggak aware kan dengan angka-angka ini. Gitu. Jadi ada kerugian ekonomi yang kalau kalau dijumlah-jumlahkan ini semua. Iya, lumayan. Ya kan istilahnya kalau teman-teman di Fakultas Ekonomi mungkin ini mengukurnya secara makro ya, seperti apa. Ini angka yang tidak sedikit ya. Bahkan kalau dibanding dengan ini kita ya mungkin APBN gitu atau pendapatan domestik bruto atau netonya gimana? Sebenarnya saya lupa berapa persennya ya. Tapi nggak sampai 10% itu nggak sampai ke sana seingat saya ya. Tapi masalahnya ada satu hal lagi yang kita nggak boleh lupa. Itu kan baru hitung-hitungan ekonomi. Ada satu hitungan lagi yang nggak kami uangkan, ya itu ialah kematiannya sebenarnya. Jadi ada anak-anak yang meninggal karena diare tadi, pernapasan ya, yang karena ASI tidak lengkap, sama ibu-ibu yang kanker payudara tadi. Itu bisa sampai 7 ribuan kematian tuh sebenarnya setiap tahun. Ya. Buat saya angka itu lebih ngeri sebenarnya. Hitungan ekonomi oke lah itu jauh di triliun ya. Tapi 7.000 kematian mah itu udah sesuatu yang di depan ini banget ya. Iya, yang sifatnya imaterial ya. Iya, betul. Belum lagi masa depan kalau anak ditinggalkan ibunya dan lain jadi sebagainya. ada multiplier effect lagi nanti. Itu nyambung kan semuanya. Oke. Jadi lalu kemudian dari angka-angka ini ya, sebenarnya kalau kita bandingkan antara kondisi di Indonesia dengan loss yang tadi sudah Pak Adi sampaikan, yang harus kita tanggung gitu ya, karena efek-efek yang disebabkan oleh kurang optimalnya pemberian ASI. Kalau dibandingkan kondisi di Indonesia dengan negara lain gitu ya, atau mungkin yang dekat-dekat lah ya, Asia-Asia aja gitulah, seperti apa? Jadi kalau ada tabel, kalau main ke websitenya Life and Thrive, mereka ada tabel. Sebentar Pak, Life and Thrive ini barangkali perlu dijelaskan. Ya. Tadi ngomong ini mitra penelitian. Iya, betul. Jadi Life and Thrive ini NGO internasional yang mereka concern-nya emang di ASI ini ya. Jadi mereka banyak kerjasama dengan badan-badan juga yang memang kayak UNICEF misalnya gitu ya. Nah waktu itu kebetulan mereka mengontak kami nih by email gitu ya. Terus ya saya dan teman saya Bu Pipit Fitrian ya, dosen di IE juga, mereka ngajak penelitian sini, kami itu 2015an kalau nggak salah. Ternyata lanjut ya sampai sekarang gitu ya. Karena memang masalahnya signifikan ya. Betul. Ya silakan dilanjut lagi tadi. Sempat terpotong ketika kita ASEAN, membandingkan. Iya, saya juga lupa cerita Life and Thrive ya. Nah ASEAN ini jadi ya di website mereka itu ada dibandingkan antar ini ya negara ASEAN, Indonesia memang paling tinggi ya. Apanya nih? Loss-nya? Iya, economic impact-nya. Akibat si ASI yang tidak optimal tadi ya. Bukan karena capaiannya paling buruk sebenarnya ya. Kita itu pakai data ini Indonesian Demographic Health Survey yang terakhir itu tahun 2017 ya. Nah itu kita sebenarnya 50% anak Indonesia itu dapat ASI eksklusif ya. Belum 100%, masih jauh perjalanannya. Tapi itu lebih baik di beberapa negara lain di ASEAN dibanding sebenarnya. negara-negara Betul. lain. Tapi karena 50% Indonesia, itu kan banyak jumlahnya gitu ya. Karena dibanding total penduduk ya. Itu yang menjadikan dampaknya ke kita paling tinggi di Indonesia gitu. Ya. Oke, jadi memang kondisinya kurang baik ya. Istilahnya dengan kita ada di paling tinggi di Asia ya. Magnitude-nya paling besar. Itu sama aja kita hitung juga antara Jawa Barat dan provinsi lainnya. Jawa Barat paling gede gitu. Kenapa? Udah paling banyak orang.
Gitu. Lebih rapat ya penduduknya. Oke. Nah, jadi sekarang ini apa yang sedang dikerjakan terkait dengan penelitian itu sampai di mana gitu dan kedepannya akan bagaimana? Nah, jadi tadi yang pertama kan cost of not breastfeeding itu, ya. Nah, terus yang kedua ialah kita coba cek abis ini mau ngapain sih, gitu ya. Polisinya apa? Waktu itu kebetulan kita simulasinya gimana kalau cuti melahirkan dinaikkan sampai 6 bulan, ya. Waktu itu masih simulasi tuh, Bu Evi ya. Kita belum kebayang ternyata Indonesia bakal fight ke sana juga. Waktu itu belum kebayang sana. Nah, jadi sekarang baru 3 bulan ya. Kalau standar WHO itu 6 bulan. 6 bulan. Kita kan masih 3 bulan. Jadi masih agak ketinggalan kita sebenarnya ya. Nah, kalau memang sekarang jadi 6 bulan, nah itu lumayan ada progres lah di sana ya. Walaupun ini agak keluar dikit ya. Saya lupa negara mana di Skandinavia itu 2 tahun cuti melahirkan ibunya. Bahkan bapaknya juga. Bapaknya setahun. Ya. Jadi udah deh gitu. Bahagia sekali gitu jadi bayi di situ. Itu kayak oke lah kita mau ke situ gitu ya. Tapi jalannya ya Indonesia masih cukup inilah kita berjuang ke situ ya. Nah, tadi balik ke sana, jadi tadi cost of not breastfeeding, terus kan berikutnya kita mau ngapain, kita simulasi kalau cuti melahirkan yang 3 bulan dioptimalkan. Jadi Bu Evi 3 bulan pun belum semua yang bekerja di sektor formal bisa menikmati. Gitu. Nah, karena itu dicoba dioptimalkan berapa simulasi biaya atau kebutuhan finansialnya dari gaji pokok. Ya, jadi kalau sekian ratus ribu misalnya ibu-ibu ini menjalankan cuti 3 bulan ya, atau kita naikin sampai 6 bulan, kira-kira gaji pokok yang harus keluar itu berapa ya untuk semua ibu-ibu ini. Nah, simulasinya ke sana. Terus kita simulasi juga kalau 80% perusahaan menengah dan besar di Indonesia menyiapkan ruang laktasi gitu ya. Itu berapa estimasinya ya. Itu kita bikinnya ke sana jadi arahnya ya. Next-nya yang terakhir itu yang Pak Riki itu ya membandingkan antara Sufor dengan ASI tadi yaitu jadi biar itu juga eye opener sih jadi tahu oh ternyata bedanya berlipat-lipat ya. Nah, next-nya nanti kita pengen coba teliti, tapi ini masih pembahasan metode ya, dari sudut pandang perusahaan sebenarnya, gitu ya. Karena kadang-kadang perusahaan juga punya mindset sendiri sih. Perusahaan tuh maksudnya perusahaan tempat perusahaan tempat ibu-ibu bekerja. Perusahaan pada umumnya lah, gitu ya. Mereka kira-kira kalau cuti melahirkan 6 bulan impact-nya ke mereka seperti apa? Karena bukan apa-apa kan kita perlu memahami juga ya, sehingga kalau dari perspektif sananya ya, bukan selalu bertentangan gitu, tapi kan pengen tahu kalau upayanya gini, biar nanti kalau si policy yang 6 bulan lah, katakan goal bisa dilaksanakan gitu ya. Kalau nggak kan nanti tinggal policy, tapi orang-orang pada nggak mau melaksanakan susah ya. Karena kita juga perlu memahami dari sudut pandang company itu apa sih, nah, biar ketemu jalannya gitu ya. Itu satu. Yang kedua juga kita mau cek hubungan female labor productivity ya untuk tenaga kerja perempuan ya, produktivitasnya ya. Nah, itu di Indonesia itu kira-kira kalau cuti melahirkannya kita tambah itu meningkat nggak gitu ya. Karena ada studi negara maju yang bilang kalau memang cuti melahirkan itu ditambah justru produktivitas wanita itu naik. Karena mereka malah masuk dunia kerja, karena tahu aman kan, posisinya aman, kita bisa tenang dianya. Iya betul, jadi perempuan dengan ininya masuk. Negara maju tapi, nah negara berkembang kemudian belum ada. Nah itu juga kami lagi bahas metodenya. Karena situasi dan kondisi kita berbeda ya. Nah kalau istilahnya berarti ini kan persoalannya adalah bagaimana memproses data, menginput lalu kemudian memproses data ini kemudian menampilkan kenyataan-kenyataan berdasarkan data. Ini sudah sejauh mana? Apakah kemudian ini juga sudah disampaikan kepada pihak-pihak terkait ya? Karena banyak sekali kaitannya nanti itu dengan urusan regulasi, ya karena aturan-aturan lah seperti itu. Betul, ya. Nah tentunya jadi kebetulan Life and Thrive ini cukup ya, maksudnya si networking dia, ya tentunya Kemenkes kan ada di dalam itu ya, maksudnya salah satu yang kita suka diskusi lah ya. Kemudian Kementerian Perlindungan Wanita ya, Pemberdayaan Anak, nah itu juga kebalik ya saya Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak ya. Nah itu juga salah satu partner ya. Pihak ya. Nah pihak-pihak ini kami komunikasikan nih hasilnya, karena mereka juga ikut bantu sih ya studinya, terus kami komunikasikan hasilnya. Memang cuman ya itu kan baru satu hal ya, tapi dari itu sampai tembus ke ini
perjalanannya tentu nggak pendek gitu ya, Bu Evi ya. Ya. Tapi kalau istilahnya karena Bapak mengkaji ini dan juga sudah cukup panjang ya perjalanannya dalam hal istilahnya penelitian-penelitian terkait sejak tahun 2015 tadi ya, yang saya simak. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan? Istilahnya pada level individu, para ibu menyusui, lalu kemudian juga mungkin level komunitas begitu, untuk supaya ini ada perbaikan lah seperti itu. Betul. Sebenarnya kalau dari individu, gini, kita dari puskesmas, ya itu sebenarnya kan mereka melakukan promosi kesehatan juga ya. Sebenarnya ada sih, bahan-bahannya itu semua udah lengkap di sana ya. Ini tinggal kita memastikan masyarakat bisa mengakses ya, sebenarnya kayak gitu. Nah di situ mungkin biasanya kan ada peran kader ya. Ya kalau di Indonesia ada kader, Posyandu ya. Persis ya, terus juga mungkin kalau ada lembaga NGO lain nih, nah mungkin perannya ke sana sih. Karena mau nggak mau emang regulasi satu hal ya, tapi community kan hal lain itu ya, itu sesuatu yang mungkin bisa gerak lebih cepat ya. Kayak mungkin dari kita bincang-bincang seperti ini aja ya, saya harapkan sih nanti ada yang nonton. Sosialisasi ya. Ya, itu kan mungkin ada yang nonton dan ada ternyata penting gitu ya. Ya karena yang saya bilang tadi, kita udah tahu ASI itu dari zaman kapan udah paham lah gitu ya ada ASI. Tapi ASI bisa sampai 77 triliun tadi nggak ada yang tahu gitu ya. Hitungan-hitungannya itu ya. Tuh, dan ada satu studi yang menarik nih. Ini tapi bukan tim kami, tim dari Australia, ANU, Australian National University ya. Nah mereka ada tim yang menghitung nilai ASI justru. Karena menurut mereka kenapa ASI itu nggak pernah sih dikasih nilainya. Gimana gitu ya? tuh maksudnya? Kan kalau kadar istilahnya nutrisinya itu ya kandungannya udah ada, ini apanya yang dinilai? Jadi saya nggak paham juga nih detailnya dia ya. Dia adalah ininya dia modelkan dan ada asumsi-asumsi yang dia pakai. Saya waktu itu hitung-hitung jadinya ya. Jadi karena istri saya ya, kami anaknya 2 ya, dan dua-duanya alhamdulillah bisa lengkap tuh sampai 2 tahun ya. Saya coba hitung berapa sih itu ya. Satu anaknya itu bisa 50.000 euro sebenarnya nilai si ASI-nya itu ya. Oh kalau istilahnya di dalam tanda kutip ya diuangkan gitu. Betul, kalau kita kan kalau SUFAR ada nilainya tinggal lihat aja harga kan. Divaluasi lah gitu ya. Betul, ternyata nyampe ke sana. Itu mungkin kita nggak aware juga ya. Ternyata saya agak lupa 2 anak dan 1 anak, pokoknya ada nilai 50.000 euro paling tidak di situ ya. Berarti itu kan nilai yang kita nggak pernah aware, karena kita selalu menganggap ASI itu gratis, ya. Padahal di balik ASI itu manfaatnya kan luar biasa nih, ya. Nah si manfaat luar biasa ini kadang-kadang suka diremehin orang, karena tadi orang ngelihatnya dia gratis, dia lupa di balik itu ada nilai yang nggak bisa diganti. Nggak ada nilainya ya. Gitu. Karena kalau yang gratis kan orang kurang menghargai ya, biasanya gitu kan. Harus konkret ya. Hitung-hitungannya terus jelas gitu ya. Nah memang mungkin juga teman-teman Hatok bagi sebagian kita nggak kepikiran sampai segitunya gitu ya. Paling kemudian bisa menghitung itu adalah berapa sih kita bisa menghemat pembelian susu formula gitu, yang paling mungkin paling gampang ya buat saya yang juga mantan memberi ASI. Kalau saya tidak beli susu formula full ASI itu jelas ya. Berapa yang saya dapatkan. Itu yang paper yang Pariti itu persis gitu. Berapa saya bisa hemat gitu ya. Tapi kemudian untuk yang lain-lain tadi, dampak-dampak yang lain gitu ya, ternyata istilahnya panjang gitu ya pengukurannya. Nah kalau begitu barangkali Pak Adi juga bisa mungkin memberikan semacam gambaran praktis ya buat yang mungkin ibu-ibu saya barangkali yang awam secara ekonomi untuk ngitung-ngitung seperti itu tadi ya. Yang praktis buat kita untuk menunjukkan bahwa manfaat ekonomi ASI itu dalam lingkup keluarga itu sedemikian besarnya gitu. Ya. Sebenarnya yang Bu Evi bilang tadi itu udah betul. Itu ya cara paling cepat di sana ya. Jadi kalau mau SUFAR berapa, kalau ASI berapa ya udah itu bandingin gitu kan ya. Terus kalau mau lebih jauh lagi ya tadi kan misalnya sakit apa segala. Cuma kan itu kan butuh modeling dan lain-lain ya. Tapi kalau misalnya ngitung cepat ya itu SUFAR dan alat-alat lainnya itu aja bandingin gitu ya. Kan biasanya udah tahu kan biasanya ibu itu ya kalau yang SUFAR apa aja, kalau yang ASI langsung itu apa aja. Nah itu yang paling cepat di ini. Kalau sekedar mau ngitung ya. Karena dari situ juga udah kelihatan bedanya gitu ya. Betul Bu. Iya, mungkin juga tadi ya tantangannya menyosialisasikannya ya. Bagaimana kemudian manfaat ekonomi ini, hitungan-hitungan praktisnya di tingkat rumah tangga lah barangkali ya. Betul. Itu jadi tantangan tersendiri. Betul.
Karena kan mungkin kalau dalam ilmu ekonomi istilahnya insentif yang ya betul. Kita dapat insentif apa yang hitung-hitungannya juga ada yang bisa dihitung, ada yang tidak gitu. Persis, ya. Yang praktis lah istilahnya ya. Walaupun kadang-kadang ya ini curhat dikit ya. Kadang saya ngitung ini suka agak sedih sih Bu ya sebenarnya. Kayak kan ini manfaat ASI menghindari kematian apa segala macam ya. Saya pikir tuh ternyata kita tuh masih harus diyakini dengan angka uang ya. Baru kita bisa bilang oh mahal konkret ya gitu. Itu ya betul tadi Bu Evi bilang konkret. Kan orang kan ada yang nanya, oh mahal ya ternyata kalau nggak ngasih ASI tuh dampaknya mahal gitu ya. Ya iyalah, saya pikir cuman kalau nggak diyakini sama angka, misalnya saya pikir 7.000 orang meninggal, orang kadang-kadang suka 7.000 orang meninggal itu akibat ASI, misalnya tidak mendapatkan ASI yang lengkap, itu gede atau kecil sih gitu ya. Tapi kalau saya bilang 77 triliun, orang tuh bisa langsung paham, oh gede ya gitu. Ya iya, saya gede. Karena kita berpikir dan menghitung jauh ke depan dan juga karena kan tadi seperti Bapak sampaikan hitungannya tuh ada yang menilai produktivitas ya, membandingkan antara anak yang tidak diberi ASI optimal dengan anak yang diberi ASI optimal pada masa depannya seperti apa produktivitasnya. Betul. Oke. Jadi ini sebenarnya sangat menarik ya, mudah-mudahan penelitian ini dan juga kemudian upaya ya dari teman-teman Pak Adi dan juga tim begitu ya, untuk mendorong karena tidak sekedar tadi hitung-hitungan ini menjadi hitung-hitungan semata ya, tapi bagaimana bisa mendorong tadi kebijakan, aturan-aturan dan lain sebagainya. Betul. Oke. Ini waktu tidak terasa ya, sudah lebih setengah jam. Kita bincang-bincang. Nah, kawan Hardtalk, alhamdulillah kita sudah dapat gambaran ya dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Adiatma YM Siregar dan teman-teman, termasuk juga dengan mitra tadi yang disebutkan ya, betapa kemudian urusan memberikan ASI atau tidak ketika dihitung-hitung secara ilmu ekonomi begitu ya, besar sekali istilahnya kerugian ekonomi yang kita tanggung bersama sebenarnya dalam satu negara ya Pak ya, yang triliunan itu sampai puluhan triliun. Nah, memang pada akhirnya yang paling konkret ya di rumah tangga masing-masing, dan itu juga sudah diberikan semacam gambaran ya, secara sederhana ketika kita memberikan susu formula dan memberikan ASI itu bisa dibandingkan. Mudah-mudahan lancar penelitian ke depan ya Bu Pak Evi, Adi. kalau saya boleh ngasih ini sedikit ya. Oh ya silakan Pak Adi. Jadi mungkin pesannya saya dikasih tahu nih salah satu ahli di sana. Yang pertama pokoknya jangan pernah menyerah lah gitu ya. Jadi misalnya inisiasi menyusui dini terawatkan karena satu dan lain hal. Nggak usah, udah deh saya selesai aja. Enggak, lanjut aja ASI eksklusifnya. ASI eksklusifnya nanti misalnya nggak optimal lah. Nggak apa-apa, lanjut aja pasien 2 tahun. Jadi jangan pernah gara-gara itu, yaudah saya berhenti aja ASI-nya, jangan. Lanjut aja terus. Jadi istilahnya sama ya, tidak ada kata terlambat ya. Betul ya. Jadi ya oke, dia tidak optimal, tapi lebih baik daripada berhenti kan gitu ya. Dan tentunya ini juga bagi kelompok yang memang masih bisa punya pilihan ke sana ya. Bagi yang tidak punya pilihan atau dia harus berkelahi ya dengan ini kayak tadi ibu-ibu yang dia antara kerja atau enggak ya. Karena tantangannya beda-beda ya. Itu tentu butuh support agak lebih luas gitu ya. Dan tentunya ada yang isu medis. Kalau medis emang saya no comment ya, karena itu kan udah di luar inilah ya kemauan mereka juga gitu ya. Jadi intinya jangan menyerah lah Bu Evi. Iya, dan mudah-mudahan perbincangan kita saat ini juga bisa menginspirasi ya. Karena tidak hanya untuk yang istilahnya teman-teman di bagian ilmu ekonomi, teman-teman yang lain juga barangkali bisa mencari inspirasi apa untuk bisa berjuang bareng-bareng itu. Gitu tadi ya, supaya anak-anak kita mendapatkan ASI istilahnya dari inisiasi eksklusif dan lain sebagainya. Intinya mendapatkan ASI berkualitas dan optimal itu sampai 2 tahun. Ya. Persis. Jadi bareng-bareng ya. Iya, betul. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Adiatma YM Siregar. Kalau YM-nya tuh apa panjangnya? Yudhistira Manogar. Oh, Yudhistira Manogar. Iya. Ya, untung saya singkat aja YM Siregar. Iya, agak panjang. Panjang ya. Itu sepanjang. Selamat melanjutkan aktivitas dan juga penelitiannya. Dan teman Hardtalk, kita sudah mengikuti perbincangan tentang manfaat menyusui atau manfaat ekonomi dari ASI, merupakan program hasil riset diseminasi Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran.
Kita bertemu lagi dalam perbincangan lain isu ya, atau lain tema dengan narasumber yang juga akan kita hadirkan di ruangan ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.